Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Binaya Maiswari Zakira. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang diberikan oleh Bu Farahia. Untuk soal yang pertama, yaitu mengapa lembaga keuangan sangat penting bagi suatu negara. Karena jika tidak ada lembaga keuangan, negara tidak akan maju. Dan juga setiap negara itu harus memiliki lembaga keuangan untuk mengatur keuangan negara, mencatat pendapatan negara dan juga pengeluaran negara itu sendiri, dan juga sebagai mediator antar kelompok masyarakat yang kelebihan dana dengan kelompok masyarakat yang kekurangan. Untuk soal yang nomor 2, apakah bank sentral itu harus independen dan penjelasannya itu seperti apa? Bank sentral itu harus independen ya, karena bank sentral ini harus berdiri sendiri tanpa ada campur tangan pemerintah, karena jika pemerintah itu ikut campur dalam urusan bank yang berhubungan dengan uang, maka masyarakat itu akan hilang kepercayaannya, dan juga serta peraturan-peraturan yang dibuat itu akan terikat dengan pemerintah itu sendiri. Untuk soal nomor 3, mengapa lembaga keuangan itu harus diawasi dan juga siapa yang mengawasi? Lembaga keuangan itu perlu diawasi ya, karena agar terciptanya sistem ekonomi yang sehat, stabil, transparan, dan juga aman tentunya untuk masyarakat itu sendiri. Dan juga lembaga yang mengawasi itu disebut oleh OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Untuknya nomor 4, kelebihan dan kekurangan bank konvensional, syariah, BPR dan BPRS, serta strategi apa yang mereka lakukan. Ya, yang pertama itu kelebihan dan kekurangan bank konvensional. Untuk kelebihannya itu terbiasa dengan suku bunga, dan juga fasilitas yang diberikan itu juga beragam, serta dapat menjadi pilihan investasi yang tepat bagi calon nasabah. Untuk kekurangannya, adanya sistem bunga, dan juga itu dalam agama itu haram ya hukumnya, karena termasuk riba. Untuk syariah kelebihannya yaitu terhindar dari riba, tidak mudah dipengaruhi kebijakan moneter, serta akad di dalam bank syariah itu sesuai dengan syariat Islam. Untuk kekurangannya itu proses investasi tergolong rumit karena akan diusut apakah di dalam investasi ini ada unsur yang tidak sesuai dengan syariat Islam, dan juga di bank syariah itu nasabahnya lebih sedikit daripada bank konvensional. Untuk BPR, kelebihannya yaitu biaya konvensional lebih rendah dan juga lebih fleksibel dalam pemberian kredit, karena tujuan utama dari BPR itu sendiri yakni memajukan UMKM lewat sistem kredit. Kekurangannya yaitu sistem pengawasan yang kurang tepat dan juga manajemen risiko yang kurang baik. Untuk kelebihan BPRS yaitu memberikan layanan perbankan dengan proses yang tidak rumit dan tergolong mudah, dan juga pencairan pembiayaan yang cepat dan tidak rumit juga. Untuk kekurangannya, belum memahami kebutuhan sesungguhnya yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri ya, dan fasilitas yang ada di BPRS ini bisa dinilai kurang ataupun belum tepat. Strateginya untuk konvensional yaitu memperbaiki sistem yang sudah ada dengan mempertimbangkan segala kritik dan saran dari nasabah agar dapat mempertahankan eksistensi bank konvensional. Untuk strategi syariah yaitu memperluas jaringan dengan gencar melakukan promosi serta sosialisasi agar calon nasabah dapat memahami sistem layanan syariah yang ditawarkan. Untuk BPR, meningkatkan pengawasan dan memperbaiki manajemen risiko untuk mengurangi kerugian yang dialami. Yang terakhir, strategi BPRS yaitu melengkapi fasilitas layanan BPRS dan menganalisa kebutuhan masyarakat itu sendiri agar tepat sasaran. Yaitu dia jawaban dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.